Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar suara saya ya? Bisa, Bu. Ya, alhamdulillah. Bisa, Bu. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Kita hari ini untuk pelatihan AutoCAD. Ya, jadi nanti kalau yang punya program AutoCAD boleh dibuka sendiri, boleh nanti latihan untuk melancarkannya juga sendiri juga boleh. Ya. Kemudian di AutoCAD di sini sebelum kita masuk ke AutoCAD, ini memang harus teori harus saya sampaikan dahulu. Kemungkinan sudah banyak yang bisa AutoCAD, terutama yang dari SMK atau STM, jurusan gambar. Nah, itu sudah sudah terbiasa memakai AutoCAD. Ya. Mungkin yang kelas sore juga yang bekerja di bidangnya tentu malah sudah lancar, tetapi beberapa mungkin ada yang belum atau belum lancar. Nah, itu berbeda dengan SAP atau MS Project. Kalau AutoCAD ini lebih ke keterampilan. Jadi kebiasaan Anda menggambar ini bisa membuat gambar Anda ini lancar apa tidak, gitu ya. Nah, contohnya misalkan saya ini dulu pernah belajar AutoCAD, kemudian berapa tahun tidak dipakai, nanti ketika akan menggunakan AutoCAD lagi jadi kurang lancar. Jadi ini harus pembiasaan. Semakin Anda sering berlatih, biasanya nanti AutoCAD Anda akan lebih lancar. Nah, AutoCAD ini adalah sebagai alat bantu untuk menggambar. Jadi fungsinya ini sebagai pengganti Anda kalau biasanya dulu menggambar pakai pensil, Rapido atau bolpen dengan kertas. Nah, ini AutoCAD ini adalah program bantu dari komputer. Nah, kelebihan dari AutoCAD di sini, dia tingkat akurasinya lebih tinggi daripada kalau kita menggambar langsung menggunakan pensil ataupun pulpen. Kemudian kalau ada kesalahan atau penggambaran ini sering dilakukan berulang-ulang kali, ini mudah untuk di-save ataupun untuk menampilkan lagi ataupun untuk menghapusnya. Jadi kalau Anda menggambar pakai Rapido dahulu, Anda salah menggambar, biasanya kan dihapus itu akan meninggalkan jejak ya. Kalau di sini di AutoCAD sini akan lebih mudah. Nah, kemudian kalau waktu perancangan ini juga kadang kan waktunya mepet, harus dijadwalkan, harus selesai kapan. Nah, ini untuk bantuan AutoCAD atau alat bantu gambar ini sangat menguntungkan ya, akan lebih cepat. Nah, ini tadi ya, kalau perbaikan atau kesalahan ini masih mudah. Kemudian kalau ada yang gambar-gambar tipikal, ini bisa di-copy paste lagi atau digunakan lagi. Nah, kemudian yang terakhir ini juga kelebihannya bisa mengerjakan suatu perencanaan bersama-sama walaupun terpisah jarak secara fisik ya. Jadi tinggal nanti gambarnya bisa dikirim lewat email dan sebagainya. Nah, itu lebih memudahkan. Nah, kemudian diedit temannya yang berada di sana, kemudian dibalik lagi, dikirim. Nah, itu
lebih memudahkan daripada menggunakan media kertas ataupun pensil atau rapido dan sebagainya. Untuk anak teknik, terutama teknik sipil, ini untuk bisa menggambar ataupun bisa membaca gambar teknik ini sifatnya wajib. Wajib harus bisa menggambar ataupun membaca gambar teknik. Nah, untuk membaca ataupun menggambar teknik ini tidak harus pakai alat bantu komputer dan sebagainya. Jadi minimal itu Anda bisa membuat sket dengan menggunakan tangan dan bantuan pensil, bolpen dan sebagainya. Itu minimal. Ya. Tetapi alangkah lebih baiknya Anda juga punya kelebihan lain, yaitu bisa menggambar menggunakan program bantu lainnya. Nah, contohnya AutoCAD. Alat bantu program gambar ini tidak hanya AutoCAD ya, tapi yang di teknik sipil saat ini yang masih sering digunakan ini adalah AutoCAD, SketchUp dan sebagainya. Itu kan juga ada program-programnya. Nah, itu Anda bisa pelajari. Semakin Anda banyak kelebihan, akan semakin banyak manfaatnya. Nah, tapi untuk di era sekarang, kalau kita hanya bisa menggambar atau menggunakan sket itu bisa boleh-boleh saja, tetapi terutama kalian yang masih muda-muda ini, kan untuk belajarnya ini masih semangatnya masih tinggi dan daya tangkapnya juga masih cepat ya, daripada nanti kalau sudah mulai tua, nah itu akan lebih susah untuk belajarnya, memulainya. Nah, ini saya harapkan Anda selain bisa sket, ini Anda bisa menggambar dengan alat bantu komputer lainnya. Ya, minimal AutoCAD. Nah, AutoCAD di sini ini bisa saja di menggambarnya bisa 2 dimensi maupun 3 dimensi. Tetapi yang sering digunakan saat ini untuk AutoCAD adalah 2 dimensinya. Biasanya Anda bisa menggunakan program lainnya seperti SketchUp ya, atau mungkin program selain SketchUp yang 3 dimensi yang lebih memudahkan. Nah, kenapa AutoCAD ini saya sarankan hanya 2 dimensi? Karena kalau untuk 3 dimensi memang bisa, tetapi ketika Anda menggunakan AutoCAD ini untuk 3 dimensi, kalau gambarnya kompleks, itu butuh perangkat komputer Anda yang cukup mumpuni ya speknya. Ya, kalau enggak nanti macet, jalannya lambat, susah nanti di situ. Jadi kalau pakai SketchUp itu lebih memudahkan. Ini gambarnya itu lebih ringan, jadi lebih bisa untuk gambar-gambar yang lebih kompleks. Ya, kalau itu pengalaman. Jadi selain nanti Anda belajar AutoCAD, ini Anda juga bisa belajar SketchUp. Nah, perkembangan zaman sekarang ada namanya BIM. Nah, itu untuk BIM itu keunggulannya sudah menggabungkan secara tidak hanya 3 dimensi tetapi 4 dimensi. Dalam artian di gambarnya itu nanti bisa 3 dimensi dan data-datanya itu bisa langsung keluar. Nah, itu untuk program BIM. Nah, kalau Anda punya waktu dan biaya, ada kursus BIM, itu sebaiknya Anda juga ikuti. Kalau Anda ingin mengembangkan di bidang gambar, nah, terutama teknik sipil. BIM itu nanti dia sekali gambar ini nanti bisa merancangkan juga nanti tentang penjadwalannya, kemudian bisa langsung berinteraksi nanti dengan berapa jumlah material yang dibutuhkan, jumlah pekerja, nanti itu bisa menjadi link satu kesatuan. Nah, memang
BIM ini kompleks. Nah, saat ini sudah untuk BIM mungkin untuk dilaksanakannya itu kesusahannya adalah sarana dan prasarananya, ya. Komputer ataupun jaringan internetnya dan programnya itu juga harus Polri, dan SDM-nya mungkin masih banyak yang belum begitu familiar seperti AutoCAD ataupun SAP, tetapi ini mulai dikembangkan yang BIM itu. Yang untuk kontraktor-kontraktor besar seperti punya pemerintah ya, yang plat merah itu Adikarya dan sebagainya, itu mungkin sudah menggunakan, sudah mengaplikasikan, karena dia dari segi sarana, prasarana, SDM sudah bisa mencukupi atau mampu. Tetapi untuk kontraktor atau CV yang belum besar, kemungkinan masih jarang menggunakan BIM. Jadi AutoCAD ini saya rasa sampai saat ini masih banyak yang digunakan. Tapi entah ke depannya bisa saja nanti tergusur dengan aplikasi-aplikasi lainnya yang dirasa lebih nyaman seperti BIM seperti itu. Ya, jadi BIM itu langsung kompleks. Jadi gambar semuanya, data-data penjadwalan nanti menjadi satu, langsung satuan keluar. Nah, di AutoCAD ini sebagai alat pengganti dari media tadi ya, pensil, pulpen ataupun kertas ya, AutoCAD ini. Jadi untuk mengoperasikan AutoCAD secara dasar teorinya Anda juga harus sudah mengetahui gambar teknik. Ya, gambar teknik itu misalkan kalau Anda mau menggambar garis bantu, itu harus menggunakan garis apa? Apakah yang garis tebal, atau garis tipis, apakah harus titik-titik, atau garis biasa, dan sebagainya. Itu Anda harus menguasai dulu. Kemudian untuk misalkan ini beton, nah arsirannya seperti apa? Nah itu juga Anda harus tahu dulu. Kemudian di AutoCAD di sini juga Anda harus tahu gambar yang akan Anda gambar itu apa. Misalkan Anda mau gambar fondasi tiang pancang, berarti Anda harus tahu model tiang pancang itu seperti apa. Ya, jadi baru bisa digambarkan. Jadi AutoCAD ini adalah sebagai alat bantu pengganti tadi media kertas ataupun bolpen ataupun rapido ataupun pensil ya. Jadi tetap Anda harus menguasai teknik-tekniknya itu untuk menggambar. Kemudian di AutoCAD di sini ini saya rasa lebih mudah daripada SAP ataupun MS Project ya. Kalau SAP itu Anda harus paham dulu untuk menginput apa itu gaya dalamnya, mengikut beban mati, beban gempa, itu Anda juga harus paham. Tetapi kalau di AutoCAD ini, yang penting Anda harus menguasai gambar teknik dan tahu yang akan Anda gambar, itu insya Allah Anda bisa menggambar AutoCAD. Ya, hanya karena perintah dari AutoCAD itu seringnya yang digunakan ya itu saja, misalkan membuat garis, line, nah, kemudian misalkan mau memperpanjang garis yang saling bertemu, extend, atau memotong, trim, dan sebagainya, itu dilakukan berulang-ulang kali ya perintahnya. Jadi seperti diulang-ulang terus. Nah, maka kemudian di AutoCAD ini cara menggambar tiap orang bisa berbeda-beda. Ya, jadi tidak ada yang salah ataupun betul. Yang penting hasil akhirnya Anda itu sesuai dengan gambar yang ingin Anda gambar. Ya, misalkan Anda ingin menggambar fondasi,
tiang pancang, yaitu sesuai dengan gambar fondasi tiang pancang. Cara menggambarnya bisa berbeda-beda. Mungkin Anda ingin membuat denah rumah. Nah, ada yang bikin garis bantu dulu atau garis pas dulu, ada yang enggak, langsung bikin kolom-kolomnya dulu, letak posisi, baru dindingnya. Itu boleh. Ya. Kemudian garisnya itu langsung melewati dari kolom yang satu ke kolom dua, itu boleh. Kalau di AutoCAD kan tidak boleh. Ya, karena itu nanti akan, kalau di AutoCAD berpengaruh pada hasil hitungannya nanti. Jadi setiap join-join itu kan tidak boleh dilewati, misalkan Anda bikin garis. Nah, kalau di AutoCAD itu boleh, ya bebas. Jadi bisa saja cara menggambar tiap orang itu berbeda-beda. Ya, tapi yang penting hasil akhirnya itu sama. Ya, jadi kebiasaan orang menggambar itu yang berbeda-beda tadi tidak masalah. Nah, AutoCAD ini agak kembali ya, ini sebenarnya sudah lama ya, sudah ada, tetapi saya itu masih mulai kuliah tahun 2000, itu masih jarang orang pakai AutoCAD. Ya. Saya lulus aja masih jarang orang yang bisa menggunakan AutoCAD sekitar tahun 2005. Ya, tapi kalau sekarang rata-rata teknik sipil yang lulus itu minimal sudah bisa menggambar menggunakan AutoCAD ya, kebanyakan sudah umum digunakan. Nah, di AutoCAD nanti ketika Anda akan memulai AutoCAD, Anda harus pastikan komputer Anda sudah terinstall AutoCAD dulu. Nah, kebetulan yang di lab komputer ini yang tahun 2007. Banyak yang sudah AutoCAD yang versi baru ya. Dibandingkan dengan yang terbaru, secara garis besar memang hampir sama, tetapi tampilannya itu berbeda, ada sedikit berbeda. Tetapi yang terbaru pun ditampilkan model klasik yang seperti ini juga bisa. Ya. Nah, jadi kalau ini seperti Word ataupun Excel ya. Jadi kalau yang terbaru tampilannya mungkin berbeda dengan Word atau Excel yang lama. Tetapi secara penggunaannya itu hampir sama. Ya, perintah-perintahnya juga hampir sama. Caranya juga hampir sama. Tapi hanya tampilan, posisi, letaknya yang mungkin sedikit berbeda atau banyak banget perbedaannya. Kemudian di AutoCAD nanti ini adalah tampilan secara umum, ya. Nah, yang paling atas di sini ini namanya menu pull down. Isinya kalau diklik ini adalah isinya adalah toolbar, ya. Toolbar ini yang ada di sini. Ini untuk contoh yang toolbar untuk menggambar, draw, ini yang modif. Ya. Kemudian yang di bawah ini adalah komen di sini. Anda bisa mengetikkan perintah-perintah atau garis status ini. Anda bisa mengisikan perintah-perintah yang ingin digunakan atau Anda lakukan di AutoCAD. Jadi untuk berkomunikasi dengan AutoCAD ini ada 3 cara, yaitu tadi lewat dari menu pull down di sini yang isinya ada toolbar. Bisa juga langsung lewat toolbar yang ada di sini atau mengetikkan perintah dalam garis status di sini. Nah, baik yang mana tiap orang punya kebiasaan berbeda-beda ya. Mungkin kalau yang baru belajar untuk menghafalkan perintah-perintah, misalkan garis itu length,
mengcopy itu CP itu akan susah. Itu kalau dengan icon atau gambar seperti ini, mengingatnya akan lebih mudah. Tetapi kalau yang sudah terbiasa menggambar dengan AutoCAD, itu akan dirasa lebih cepat menggunakan perintah yang berada di garis di sini. Ya. Jadi tidak salah Anda pakai di toolbar atau langsung pakai perintah gambar. Kemudian untuk menggambar AutoCAD, biasanya yang baru belajar menggambar, usahakan dibiasakan pakai dua tangan ya. Yang tangan kanan Anda pegang mouse, yang tangan kiri untuk mengetik keyboard di keyboard. Ya, jadi jangan pakai satu tangan. Itu pembiasaan ya, supaya dalam menggambarnya nanti akan lebih cepat ya di situ. Nah, kemudian di sini ada perintah yang di sini, yang di bawah di sini, ini juga alat bantu gambar. Ya, ini juga sangat penting. Kalau yang di sini, ini area untuk menggambar. Nah, area untuk menggambar AutoCAD di sini, walaupun sepertinya ini areanya kecil, tetapi ini sebenarnya bisa untuk menggambar ukuran berapapun. Ya. Jadi nanti ketika Anda menggambar di AutoCAD, itu sesuai ukuran kenyataannya dulu. Ya, misalkan ukuran ruangan 300 cm kali 300 cm, berarti Anda menggambarnya ya 300 kali 300. Skala itu digunakan ketika Anda akan mencetak gambarnya. Baru digunakan skala. Nanti ketika Anda mencetak gambar, itu kan ada skala ya. Nah, skala itu sebaiknya pakai, apakah ada aturannya? Kalau aturan bakunya secara garis besar, misalkan denah itu harus 1:10 atau 1:100, itu tidak ya, tetapi itu menyesuaikan dari ukuran kertas dan gambar Anda. Yang penting nanti ketika dicetak, gambar ini tidak terlalu kecil ataupun terlalu besar sehingga media gambar cetak Anda itu tidak penuh, atau komposisinya harus pas. Ya, jangan sampai kertas ukuran untuk mencetak A4, tetapi gambar Anda terlalu kecil. Nah, kalau skala di teknik sipil ini kebanyakan adalah skala diperkecil ya, karena gambar yang digunakan itu kebanyakan adalah kenyataannya adalah lebih besar daripada media cetak kertas kita. Ya, maka ketika Anda print nanti skalanya diperkecil. Nah, tetapi kalau mungkin ini untuk anak elektro, Anda menggambar komponen-komponen ya, seperti HP, terus di HP itu kan ada komponen di dalamnya, ukurannya kecil-kecil. Nah, itu nanti ketika dicetak itu gambarnya pakai skala diperbesar sehingga mudah untuk dilihatnya. Kemudian untuk menentukan skala itu adalah alat bantu gambar. Ya, jadi namanya alat bantu gambar, fungsinya adalah memudahkan Anda. Jadi gunakan skala yang mudah dalam pengali atau pembaginya. Contohnya skala 1:5, 1:10, 1:100, 1:20, itu mudah pembaginya ataupun perkaliannya, mudah penerapannya. Jangan sampai skala itu Anda bikin menyusahkan Anda, misalkan 1:1,33333, itu akan menyusahkan Anda, ya, dan itu juga tidak baku. Ya. Jadi skala itu memang untuk denah contohnya ya, tidak harus 1:10 atau 1:100, tetapi
bisa saja berbeda, tetapi ya tadi tidak boleh sembarangan, tadi skalanya yang memudahkan dan gambar yang dicetak nanti mudah kita baca, ya, tidak terlalu kecil ataupun terlalu besar sehingga gambarnya tidak muat dalam bidang gambar. Nah, ini yang tadi ya, yang baris tadi ini di sini biasanya isinya adalah nama file yang sedang aktif pada saat Anda buka di AutoCAD tadi. Kemudian yang berada di bawah di sini, ini tadi alat bantu ini gambar. Nah, isinya ada orto, grid, snap, koordinat. Nah, itu ini adalah alat-alat bantu gambar juga yang sangat penting. Dan ini tadi yang perintah baris, kontrol menu, dan icon tadi ya, sudah ada. Kemudian di AutoCAD ini sebenarnya perintahnya sangat-sangat banyak. Ya, sangat banyak sekali, tetapi yang sering digunakan untuk menggambar AutoCAD 2 dimensi, itu yang sering digunakan ini adalah yang standar. Ini adalah isinya untuk save, untuk undo, atau untuk pen, atau untuk zoom in, zoom out, dan sebagainya yang ada di sini. Ya. Kemudian yang sering digunakan juga adalah toolbar draw. Draw di sini contohnya untuk membuat garis, persegi, lingkaran, untuk mengaksir, untuk membuat teks, dan sebagainya. Kemudian yang sering juga dipakai adalah motif. Motif ini untuk menghapus, mengcopy, kemudian cermin, offset, kemudian untuk memindahkan, untuk merotasi, untuk memotong garis, memanjang garis, dan ini sebagainya di sini. Kemudian sering juga yang dipakai ini adalah layer. Layer ini biasanya diaktifkan, digunakan ketika Anda membuat gambar yang sangat kompleks. Sangat kompleks di sini artinya banyak sekali komponen-komponen yang dibutuhkan. Contohnya kalau Anda menggambar gedung, itu kan tidak hanya struktur, tetapi ada kusennya, ada instalasi listriknya, ada pemipaan, dan sebagainya. Nah, itu nanti dikelompokkan berdasarkan layer-layer tadi supaya memudahkan. Jadi kalau ada misalkan garis bantu, nah ketika Anda ingin mengeprint atau dalam menggambar tadi garis bantunya itu ingin dihilangkan, nah itu menggunakan layer ini akan memudahkan. Jadi kelompok mana yang diaktifkan, dihidupkan, nanti itu pakai layer ini akan memudahkan kalau gambar Anda kompleks. Boleh tidak pakai layer. Nah, secara umum kalau kita menggambar di AutoCAD, otomatis kita menggambar pada layer pertama. Jadi layer itu seperti lapis-lapisan kertas ya, jadi dikelompokkan berdasarkan gambarnya masing-masing tadi yang identik. Misalkan untuk kusen tadi dijadikan satu, pintu bisa jadikan satu. Sini, nah kalau Anda menggambar otomatis tanpa Anda menghidupkan atau mengaktifkan layer, itu otomatis Anda menggambar pada layer pertama. Ya. Tetapi kalau saya tidak ingin ada bikin layer-layer lainnya, boleh nggak Bu? Karena gambar saya ini sangat sederhana saja, cuma ingin gambar denah itu saja. Nah, ya boleh, ya. Nah, tapi kalau untuk gambar yang sangat kompleks, layer ini sangat membantu. Nah, toolbar yang ada di sini
ini letaknya bisa saja berbeda-beda ya. Ini contohnya berada di samping kiri, bisa saja dipindahkan ke kanan, tinggal di draft di sini, dipindahkan ke sini. Atau di bawah sini juga bisa dipindah-pindahkan. Bisa saja tampilan menu bar ini memang bisa saja berbeda-beda. Kemudian kalau Anda sudah terbiasa tidak pakai toolbar, Anda bisa langsung menulis komen yang berada di sini perintahnya. Ini toolbar ini juga bisa dihilangkan, ya, bisa juga ditampilkan, ditambahkan, bisa juga dihilangkan. Jadi tinggal di sini diklik kanan, nanti ada ACAD ini, nanti klik toolbar yang ingin ditampilkan, tanda centang. Kalau tidak ingin ditampilkan, tanda centangnya dihilangkan. Ya, jadi ini posisi ataupun ini bisa dihilangkan ataupun ditampilkan sesuai kebutuhan Anda masing-masing. Ya, kalau Anda tidak terbiasa pakai komen di sini, Anda bisa tampilkan di sini. Tetapi kalau Anda terbiasa, ini mengganggu area gambar Anda, ya ini bisa dihilangkan. Nah, tadi untuk layar itu sebenarnya sangat besar sekali ya, lebar sekali ya. Jadi kalau layar Anda ini terlalu besar, nanti media gambar Anda tadi menyulitkan, kadang Anda zoom in, zoom out itu kesusahan, Anda bisa batasi ukuran layar kerja Anda di sini. Itu bisa pakai perintah limit, enter, nah itu batas kertas atau layar Anda tuh mau seberapa. Nah itu tinggal diisikan. Nah ini pakai koma, karena ini menentukan koordinat ya. Nah baru enter. Kemudian di AutoCAD ini agak berbeda dengan SAP. Kalau SAP itu ada yang menggunakan titik, ada yang menggunakan koma ya, tergantung format instalan atau SAP-nya seperti apa. Ya. Tetapi kalau di AutoCAD itu kalau Anda misalkan menulis koma, artinya misalkan panjangnya 10,5, itu tidak boleh ditulis 10,5, tetapi ditulisnya 10,5. Ya. Kalau Anda nulisnya 10,5, nanti dibaca koordinat 10,5. Jadi di koordinat 10x, y-nya 5. Ya. Nah, ini pembacaannya akan seperti itu. Ya, jadi perlu diingat pakainya titik, jangan koma. Ya, karena kan di AutoCAD ini kita bekerjanya itu dalam koordinat X, Y, dan Z. Ya, kalau 2 dimensi hanya X dan Y. Kalau 3 dimensi menggambar kita berarti X, Y, dan Z. Kemudian satuan. Nah, satuan ini Anda juga harus perhatikan Anda akan menggunakan satuannya apa dulu. Ya. Ini Anda bisa ketik UN, enter, nah itu nanti akan tampil seperti ini. Nah, Anda klik di sini, ini satuannya akan bermacam-macam. Ada meter, milimeter, inch, feet, dan sebagainya. Ya. Anda mau pakai satuannya apa? Nah, di Indonesia itu seringnya pakainya sentimeter, meter, dan milimeter. Maka Anda bisa gunakan satuan itu. Nah, ini contohnya kalau milimeter tinggal dipilih yang satuan milimeter. Ini awal ketika Anda akan bekerja di AutoCAD. Jadi satuannya apa dulu yang Anda ingin kerjakan.
Kemudian alat bantu gambar, ini yang berada di bawah ini ya, ini itu nah, ada snap, grid, ortho, polar, opsnap, dan sebagainya di sini. Nah, yang sering digunakan yang pertama ini ortho. Nah, ortho ini kalau ingin menghidupkan itu tinggal diklik. Nah, ini kalau dia seperti masuk seperti ini, itu berarti dia aktif. Kalau ini tidak diaktifkan lagi, diklik lagi. Nah, kalau seperti ini, jadi ortonya tidak aktif. Nah, orto ini harus diaktifkan atau tidak, tergantung kebutuhan Anda ketika menggambar. Contohnya kalau Anda ingin menggambar garis-garis yang lurus, orto sebaiknya dinyalakan atau dihidupkan. Ya. Karena orto di sini fungsinya adalah dia kalau di AutoCAD nanti membuat garis-garisnya itu tegak lurus. Jadi ketika Anda agak miring sini tetap nanti jadinya garisnya akan lurus. Tapi kalau ortonya dimatikan, kursor Anda ini akan bisa bergerak 360 derajat. Anda klik garisnya itu sesuai dengan ketika Anda klik, kalau ortonya tidak dihidupkan. Jadi ketika Anda ingin membuat garis lurus, ortonya tidak Anda hidupkan, ini takutnya ketika Anda klik garisnya, ini sepertinya sudah lurus, tapi ketika Anda zoom, nanti ternyata garisnya tidak lurus, miring 0,1 derajat misalkan. Nah, itu akan mengganggu proses gambar Anda berikutnya. Ya. Karena ketika Anda menggambar di AutoCAD di sini, ini tingkat akurasinya sangat tinggi. Ya. Jadi nanti untuk pemberian notasi dimensi dan sebagainya, nanti kalau ukurannya tidak pas pada ini, nanti akan berpengaruh pada gambar-gambar berikutnya, perintah-perintah berikutnya. Ya, jadi diusahakan gambar di AutoCAD ini benar-benar presisi. Karena gambar AutoCAD ini adalah gambar perencanaan, jadi diusahakan gambarnya ini benar-benar tepat. Kalau sudah di lapangan, ketika proyek konstruksi, nah itu kan beda kasus ya, kita hanya pakai alat bantu, tembak, dan sebagainya, karena pengaruh pengerjaannya bisa saja miring dan sebagainya. Nah, itu pelaksanaan. Tetapi pada waktu perencanaan di gambar AutoCAD ini diusahakan benar-benar presisi, karena alat bantu ini sangat membantu ya, untuk tingkat presisinya. Kalau Anda pakai manual, agak susah ya untuk presisi, kadang tebal pensil Anda dengan jangka Anda atau busur Anda itu akan berpengaruh. Nah, kemudian untuk yang terpenting di sini yang harus wajib Anda nyalakan di sini adalah OpSnap. Ya. Nah, OpSnap ini nanti Anda klik kanan di OpSnap-nya, nanti Anda pilih kalau bisa dicentang semua atau select all, nanti Anda aktifkan. Ya. Nah, OpSnap di sini ini memudahkan Anda untuk mencari titik-titik tangkap. Ya, artinya misalkan Anda sudah ada garis, kemudian Anda ingin menggambar garis yang saling berpotongan dengan garis yang awal tadi, misalkan di ujung garis. Nah, itu kalau OpSnap itu menyala, itu ketika Anda kursor Anda bersentuhan dengan garis tersebut akan ada simbol-simbol tertentu. Misalkan pas ujung itu akan tanda kotak. Kalau pas di tengah segitiga. Sepanjang garis mungkin ada garis seperti apa ya, paralel seperti ini. Nah, kalau OpSnap ini Anda tidak nyalakan, ini takutnya ketika Anda menggambar pengennya garis itu saling bersentuhan, ternyata ketika Anda zoom itu garisnya tidak bersentuhan. Jadi nanti
mengakibatkan gambar Anda nanti tidak presisi, tidak sesuai, dan akibatnya gambar-gambar selanjutnya itu atau perintah selanjutnya akan mengganggu, ya, karena ketidaktepatan tadi. Nah, makanya OpSnap ini sebaiknya dinyalakan. Kalau snap di sini ini jarang saya nyalakan, biasanya saya matikan karena ini adalah untuk mengaktifkan mouse ini akan meloncat-loncat pada bidang kerja AutoCAD. Nah, ini jarang. Kemudian grid ini juga jarang saya aktifkan, tapi kalau ingin diaktifkan nanti tampilannya hampir seperti milimeter block ya. Jadi ada kotak-kotak garis gridnya. Orto tadi untuk membuat garis lurus itu harus dinyalakan. Nah, kalau polar ini untuk membuat garis-garis dengan sudut tertentu yang sering digunakan. Itu Anda bisa setting di polar sini. Misalkan Anda mau bikin sudut yang sering digunakan 30, maka Anda setting di polar sini sudut 30. Nanti ketika Anda bikin garis, kalau sudah mencapai 30, nanti ada seperti garis bantu titik-titik, terus menunjukkan 30 derajat di situ. Nah, itu untuk memudahkan. Kemudian, track di sini, ini bila untuk memudahkan menemukan titik pusat sebuah objek. Misalkan Anda ada kotak, ya, kemudian Anda ingin mencari titik tengahnya, itu bisa obstruct ini dinyalakan. Ini tinggal di kursor Anda disenggolkan di garis kiri, kanan, atas, bawah. Nanti akan ada garis bantu titik-titik yang menunjukkan di tengah pada objek tersebut. Ini jarang saya gunakan juga, dan ini model ini yang untuk kertas paper layout pada bidang kerja. Nah, kemudian background atau layar AutoCAD ini bisa berwarna, diganti-ganti warnanya ya. Tinggal Anda klik menu tools, kemudian option di display, kemudian ada tombol color, nanti Anda pilih warna atau color yang Anda inginkan. Nah, misalkan Anda terbiasa dengan warna yang hitam, ya pilih hitam. Warna Anda ingin warna putih, ya boleh putih. Ya. Kemudian klik apply, kemudian close dan OK. Nah, nanti layar Anda akan layar media gambar ini akan warnanya sesuai yang Anda pilih. Nah, ini kalau ini dipilih putih, kalau hitam nanti area gambar di sini hitam. Kalau merah ya nanti merah. Tapi sering yang digunakan putih dan hitam, yang memudahkan ya. Nah, ini kalau Anda ingin di apa icon di sini biasanya ketika Anda klik, nah nanti koordinat XY-nya ini akan mengikuti klik yang awal Anda klik tadi. Tetapi kalau supaya koordinat XY-nya ini tetap di sudut, nanti bisa Anda nonaktifkan. Ya. Kemudian yang sering digunakan untuk menggambar ini juga untuk zoom in ataupun zoom out. Ya. Nah, ini Anda bisa gunakan pada perintah toolbar yang ada tanda seperti ini ya. Nah, bisa Anda untuk mengzoom ataupun mengzoom itu sebenarnya bukan menambah besar ukuran gambarnya ya, tetapi seolah-olah gambarnya ini diperjelas lagi ya, didekatkan dengan kita. Ya. Jadi bukan skala untuk membesarkan, tapi untuk memudahkan kalau terlalu jauh kan kecil ukurannya, jadi tidak bisa jelas, itu bisa di zoom in, didekatkan ya, ke arah kita.
Nah, itu bisa pakai simbol di sini atau pakai kursor. Kursor Anda itu kan ada scroll-nya. Itu bisa digunakan scroll ke atas dan ke bawah. Itu untuk zoom in dan zoom out objeknya. Nah, itu wajib digunakan ya. Sering digunakan ya. Fungsinya yaitu tadi karena kan kalau mau mengklik itu kalau terlalu jauh lepaskannya susah. Ya, jadi diperbesar atau terlalu besar ingin lihat semuanya di zoom zoom out. Jadi biar tampak semuanya. Nah, itu kapan zoom in, zoom out itu ya juga tergantung kebutuhan. Kemudian untuk yang sering digunakan adalah enter. Enter itu Anda bisa gunakan di keyboard perintah enter atau spasi. Nah, itu juga sama ya, itu perintahnya enter. Atau bisa di mouse, itu juga ada perintah untuk mengklik enter. Nah, Anda gunakan mana, boleh mana saja sesuai kebiasaan Anda yang menurut Anda nyaman. Nah, ini contoh untuk zoom in zoom out-nya tadi ya. Ini kan kalau ini terlalu kecil, Anda bisa ini ada scroll ke atas. Nah, ini lebih dekat ke Anda, lebih jelas gambarnya. Jadi memudahkan Anda untuk menggambar. Nah, kemudian untuk memilih objek di AutoCAD, ada kan nanti select objeknya yang mau di-copy misalkan, atau pilih objeknya yang akan di-copy. Nah, itu Anda bisa mengklik satu-satu objek, atau bisa dengan crossing. Nah, ini bisa crossing dari atas ke bawah, bawah ke atas. Ya. Itu nanti berbeda. Kemudian perintah menggambar yang sering digunakan awal itu nanti adalah perintah draw ini. Line. Anda bisa menggambar pakai garis ini, pakai simbol di sini, atau ketik L. Kemudian garis bantu, titik-titik satu arah yang lain, panjangnya tidak terbatas, ini pakai yang simbolnya seperti ini, atau right. Nah, kalau konstruksi line, ini membuat garis dari satu tumpuan ke tumpuan lain dengan panjang yang tidak terbatas. Kemudian multiline ini fungsinya adalah kalau Anda membuat garis, itu biasanya Anda gambar garis kan satu garis. Nah, ini bisa langsung 2 garis atau 3 garis yang sejajar dengan jarak tertentu yang sudah disetting. Nah, itu pakai multiline. Ya. Kemudian ada banyak lagi poligon. Nah, ini untuk membuat segi banyak, ya, dengan mana sisinya sama panjang, ya, segi 5, segi 7 dan sebagainya itu bisa Anda pakai poligon. Rectangle, nah ini apa yang simbolnya kotak seperti ini adalah untuk membuat persegi atau kotak. Nah, itu perintahnya kalau Anda pakai toolbar, ini pakai yang gambar kotak di sini. Tetapi kalau untuk perintah yang langsung itu pakai perintah REC, Anda bisa ketik langsung di RC. Nah, ini untuk membuat busur lingkaran. Nah, atau garis lengkung. Ini simbolnya. Kemudian untuk membuat lingkaran atau circle, perintahnya C, atau Anda bisa klik ikon yang berbentuk ini. Dan seterusnya ya, elip, poin, dan seterusnya di sini. Ini skala, ini untuk membesarkan atau mengecilkan gambar yang sudah ada di gambar. Misalkan sudah ada gambar kotak di sini, kotaknya mau dibesarkan berapa kali atau dikecilkan setengahnya. Nanti ketik SC, enter, kalau setengahnya 0,5, enter. Nanti kotak tadi akan ukurannya
lebih kecil setengah dari yang ukuran tadi di awal. Dan seterusnya, trim ini untuk memotong garis yang saling berhubungan. Ya, extend untuk memanjangkan garis. Nah, ini juga. Nah, yang terakhir tadi yang perintah layer, ini yang sudah tadi saya terangkan ya. Layer ini adalah seperti lapisan-lapisan kertas. Itu layer digunakan untuk gambar yang kompleks. Itu nanti jumlah layernya berapa itu tidak ada ketentuan, tetapi sesuai kebutuhan Anda masing-masing. Ini layer juga bermanfaat atau membantu kita membutuhkan sebuah gambar yang sama untuk beberapa lembar yang berbeda. Kita buat denah yang tipikal nanti bisa ini. Untuk menambahkan layer, ini nanti yang ada tanda perintah di sini. Nah, ini nanti nama layer Anda bisa ketik nama layernya apa. Pemberian nama layer ini bebas. Yang penting Anda nanti ingat layer ini untuk apa fungsinya. Bebas. Jumlahnya berapa juga bebas. Sesuai dengan kebutuhan Anda menggambar. Jadi tidak ada ketentuan harus berapa dan berapa. Nah, untuk layer itu warnanya juga bisa dipilih nanti di sini, tinggal diklik di sini, nanti warna layernya bisa dipilih. Nah, ketika contohnya garis bantu as ya, saya beri nama as. Nah, nanti warnanya kuning, bisa dipilih. Kemudian tipe garisnya, karena garis bantu bentuknya tipis-tipis, titik-titik-titik, nah bisa Anda pilih. Kemudian ketebalannya nanti bisa Anda juga pilih di sini. Jadi ketika nanti layer yang dihidupkan, itu berarti Anda menggambar layer yang akan digunakan. Jadi Anda akan menggambar garis bantu, berarti layer as yang Anda nyalakan. Lalu Anda gambar garis bantu. Misalkan Anda mau gambar pusanya, tadi kusen Anda namai layer kayu, berarti layer kayu dihidupkan, Anda baru gambar kusen atau kusennya tadi. Nah, kalau perintah teks di sini untuk memberi keterangan pada gambar tulisan, misalkan ruang tamu dan sebagainya, atau gambar potongan apik berapa. Nah, ini pakai perintah teks. Nah, nanti di situ juga bisa dipilih jenis tulisan teksnya itu pakai apa, Roman atau apa dan sebagainya, itu bisa dipilih di sini. Ketinggian dari ukuran teksnya juga bisa dirubah di sini. Warnanya bisa ditentukan juga di sini. Nah, ukuran, nah nanti biasanya kan sering ada ukuran-ukuran, nanti pakainya perintah dimensi ukuran. Nah, ini ada macam-macam ya di sini. Kalau yang diukur itu nanti garis, pakainya bisa di sini. Kalau garisnya agak mirip, ada sudutnya, pakai ini. Nah, kalau ingin membuat berapa sih sudutnya, nanti bisa yang pakai simbol di sini. Nah, kalau ini membuat ukuran yang biasanya berlanjut ya. Nah, itu secara garis besar ini ya. Kemudian untuk men-setting dimensinya tadi, Anda bisa setting dimension style di sini. Nah, nanti akan tampilan di sini. Ini akan dimodif, klik modif ini nanti akan tampil ada klik di sini unit, sebagainya, tag, fit, dan sini. Nah, ini Anda akan memilih bentuk ujungnya tadi panah atau garis saja, ini bisa dipilih di dimension style di sini. Kemudian juga ukuran teksnya, jarak dari garisnya di sini ke sini,
Nah, ini untuk modifnya lewat dimension style di sini. Nah, ini yang untuk mencetak gambar, itu yang baru skala yang Anda akan gunakan tadi ya. Jadi skalanya digunakan ketika akan mencetak gambar di sini. Permainan skala di sini. Nah, kalau diuraikan satu-satu secara teori AutoCAD di sini akan banyak sekali. Mungkin dengarnya akan jenuh juga. Tetapi kalau Anda langsung praktek menggunakan AutoCAD, itu akan lebih pertama lebih cepat melancarkan dan lebih mudah mengingatnya ya. Jadi kalau Anda langsung belajar di AutoCAD-nya. Jadi kalau sudah punya program AutoCAD-nya dan belum lancar, Anda boleh coba-coba menggunakannya. Nah, di situ kalau untuk membuat gambar, Anda bisa ingin membuat gambar apa saja, bebas. Nah, kalau untuk latihan, bikin saja denah yang sederhana dulu. Kemudian yang di awal itu Anda harus kuasai dulu yang perintah draw di sini tadi. Membuat garis, membuat persegi, dan sebagainya. Biasanya kalau kita tidak online, kita biasanya langsung praktek, ya, karena akan memudahkan dan membiasakan Anda untuk bekerja menggunakan AutoCAD. Nah, ini mungkin agak saya ulang yang tadi ya, yang sudah saya terangkan, tapi ini tampilannya di AutoCAD di sini seperti ini. Ya. Ini bisa dipindahkan ke kanan ataupun ke kiri. Kalau tadi di contohnya ini di sebelah kiri semua, ini ada yang di kiri dan di kanan. Berbeda-beda. Kemudian ini tadi toolbar, isinya ini toolbar, kalau diklik, edit, ini isinya apa? View, draw. Nah, ini sebenarnya sama dengan yang di sini. Jadi Anda bisa perintah ini lewat membuat garis, bisa lewat draw, terus pilih line di sini, atau Anda klik gambar toolbar yang di sini, line. Atau Anda bisa ketik komen yang ada di sini. L, enter. Untuk membuat perintah di komen di sini, pastikan di sini bersih dulu ya, dari perintah yang sebelumnya. Nah, masih kosong seperti ini. Kalau untuk membersihkan perintah yang sebelumnya atau membatalkan perintah sebelumnya, pencet escape dulu. Nah, sudah bersih, berarti tinggal ketik perintah yang ingin Anda gunakan. Nah, contohnya L tadi, kita akan bikin garis. L, enter. Kemudian klik di layar Anda, ini cara bikin garis ya, klik kiri. Nah, ini ortonya jalan. Jadi ketika kursornya ini saya gerakkan 360 derajat, dia akan bergeraknya tegak-tegak lurus. Tapi kalau ortonya saya matikan, nah ini ya, ini garisnya ini bergerak bisa 360 derajat. Orto dinyalakan atau dihidupkan tergantung kebutuhan. Ya. Contohnya kalau mau buat garis lurus, ada kalanya ini sepertinya sudah lurus. Nah, tapi kalau nggak tahu kalau nanti di zoom, nah ternyata tidak selurus yang ketika kita gambar sini ya, ketika scroll ke atas, zoom in, nah ternyata ini tidak lurus, ya. Masih ada miring berapa derajat. Tapi kalau
ortonya kita nyalakan, kita bikin garis. Nah, ini akan benar-benar garisnya ini akan lurus. Ya. Nah, itu pengaruhnya di sini. Nah, ini ternyata yang tadi ketika kita zoom in, gambar garisnya tidak lurus. Kalau yang punya AutoCAD bisa langsung dipraktekkan ya nanti. Kalau yang sudah lancar, mungkin ya ini sudah lewat ya, karena sebenarnya AutoCAD yang di sini harusnya Anda terima ketika di semester 1 atau 2. Ya. Jadi fungsinya kan kalau Anda kuliah, awal kuliah, itu kan latar belakangnya berbeda-beda. Ada yang dari STM, ada yang dari SMA. Ya, ada yang dari D3. D3-nya juga ada yang linear, ada yang tidak. Ya, kalau dari STM, kebetulan gambar bangunan tadi ya tentu sudah biasa ya menggunakan AutoCAD. Tetapi kalau dari SMA, saya juga dulu dari SMA, itu belum pernah mengenal AutoCAD seperti ini. Jadi memang harus dikenalkan. Karena berikut-berikutnya sampai Anda ujian itu kan tugas dan sebagainya itu banyak sekali menggunakan gambar. Nah, kemudian yang perintah optionnya tadi, ini kalau ingin Anda nyalakan, ini sebaiknya dinyalakan, ini tinggal klik kanan, setting tadi. Nah, objek snap ini dipilih semua, kemudian diaktifkan. Oke. Ya, ini fungsinya adalah ketika Anda sudah membuat garis seperti ini, kemudian akan membuat garis lagi yang bertemu di ujungnya. Nah, kalau snap-nya ini nyala, ini ada seperti kotak kecil ya, warna kuning di sini, itu akan tampil. Ya. Tapi kalau tidak pas di ujungnya, misalkan di sini ya, nah ini memastikan dia sampai di ujungnya. Tapi kalau snap-nya ini tidak dinyalakan, kita akan mengepaskan garisnya ini susah. Nah, misalkan ini sepertinya sudah mepet ya, tetapi ketika saya zoom in, ternyata tidak tepat di garis ujungnya. Berbeda kalau kita nyalakan snap-nya tadi. Kita bikin garis, walaupun ini kecil, saya zoom out ya, agak jauh, saya klik, pasti ini tepat di ujungnya. Nah, ini makanya fungsinya snap di sini. Kemudian ortho tadi. Kemudian kalau memilih gambar tadi atau menyeleksi gambar, itu bisa langsung diklik satu-satu garisnya. Seperti ini. Atau di drag dari kanan ke kiri. Atau maaf, dari bawah ke atas. Atau dari atas ke bawah. Bedanya dari atas ke bawah dan bawah ke atas, kalau yang dari bawah ke atas, ini yang tersenggol sedikit, itu akan terseleksi atau terpilih. Tapi kalau dari atas ke bawah, ini yang masuk dalam area saja, itu yang terpilih. Jadi yang ini kan yang masuk dalam area saja adalah yang kotak kecil ini tadi. Jadi yang terpilih hanya ini. Ya, kapan digunakan sesuai kebutuhan ya. Contohnya ini, untuk menyeleksinya lebih mudah yang mana. Ya. Atau bisa Anda pakai klik satu-satu. Tapi ini yang paling lama. Ya. Satu-satu gini untuk memilih gambarnya. Kemudian untuk membuat garis, tadi contohnya, ini tadi line, tinggal klik kiri. Nah, untuk membuat denah, misalkan kita satuannya pakai sentimeter ya, atau milimeter, mau pakai mana? Misalkan di sini contohnya sentimeter.
mau bikin garis 300 cm. Nah, itu setelah diklik pertama, kita arahkan dulu. Mau ke kanan, ke kiri, ke atas, atau ke bawah. Ya. Kalau ortonya kita hidupkan, garisnya akan lurus tadi. Jangan langsung diklik di sini ya, tetapi ketikkan angka atau panjang garisnya yang Anda inginkan. Kalau Anda langsung klik, nanti kita tidak tahu berapa panjang garisnya. Ya. Jadi setelah diarahkan, misalkan garisnya mau ke kanan, diarahkan ke kanan dulu, ketik panjangnya 300, berarti ketik 300. Kemudian enter. Nah, maka dari ini panjangnya adalah sepanjang 300. Kemudian ke bawah di sini kita juga mau bikin sepanjang 300. Jadi Anda bisa ketik 300. Mau ke arah mana? Ditentukan dulu, baru ketik berapa panjangnya garis. Misalkan saya juga 300 lagi. Bentar, sampai di sini juga bisa. Selesai menggambar, itu di escape. Nah, bisa. Nah, ini contoh kita membuat kotak, misalkan ya 300. Nah, untuk membuat kotak ini juga bisa pakai rectangle di sini atau perintah REC tadi. Jadi ketik REC, klik di sini. Di sini kemudian agak dibesarkan. Kemudian ketik kita mau ukuran 300 kali 300. Berarti kita ketik 300. Ini pakai koma ya. Koma 300. Jangan pakai titik. Lupa. Pakai tanda shift A di sini 300, 300. Nah, ini. Nah, kan bentuk ketiknya ini ya, tanda apa ini ya? Kayak A ini 300, ini artinya arah X 300, arah Y 300. Nah, maka kalau Anda mau, misalkan tadi mau bikin kotak, itu boleh pakai garis tadi, 300, 300, 300, 300, ketemu bentuknya seperti ini. Atau pakai rectangle, seperti ini boleh. Jadi, bebas Anda mau menggambarnya pakai cara yang mana yang menurut Anda mudah, boleh. Ya, jadi tidak ada pedoman pasti. Kemudian, karena saya ingin bikin denah lagi, di sini saya mau bikin lagi garis berapa, misalkan panjangnya 400, tinggal ketik lagi 400, enter. Nah, ini panjangnya 400. Nah, ini mau kemana arahnya, ditentukan lagi bebas. Ya. Untuk awal-awal nanti Anda bisa latihan bikin garis dulu. Oke. Nah, kalau menggambar denah seperti ini, biasanya saya pakai garis bantu dulu. Nah, misalkan ini 300, 300 berarti, maaf, ini 300, 350. Berarti ini 350 ya. Nah, dan seterusnya dibikin dulu di situ sampai terbentuk as-asnya. Nah, ini untuk bikin lingkaran bisa pakai di sini.
Kemudian yang ini yang sering digunakan adalah untuk mengarsir atau hedge. Ya, kalau arsiran itu pastikan yang diarsir itu tadi harus benar-benar tertutup. Ya. Tadi misalkan tadi Anda bikin garis, kemudian, nah ini kalau terbuka seperti ini, walaupun berapa mili, itu tidak bisa diarsir. Ya, jadi harus, makanya tadi menggambar tadi harus presisi. Kalau memang benar-benar tertutup, ya ini harus benar-benar tertutup tadi. Ya. Jadi kalau ingin mengaksir, itu Anda bisa pilih di sini heads, kemudian ada titik-titik 3 di sini atau pattern di sini, Anda bisa pilih di sini. Nah, ini ada macam-macam arsirannya. Anda mau arsiran seperti apa, bisa Anda pilih. Misalkan di sini, tinggal di OK, kemudian pilih add point, di sini, diklik lagi di tengah-tengahnya, enter, kemudian di OK. Nah, itu akan teraksir seperti yang Anda inginkan. Tapi kalau yang ini, karena ini terbuka, ini pasti tidak bisa diaksir. Contohnya ya, saya coba. Add point, klik, nah di sini. Ini tidak akan bisa, karena ini terbuka. Jadi syarat aksiran itu harus tertutup. Jadi kalau Anda ketika mengaksir, kok tidak bisa Bu? Cek sudut-sudutnya, apakah ada yang terbuka. Ya, kalau terbuka pasti tidak bisa diaksir. Kemudian perintah tadi, oh ya, sebelum menggambar itu kita harus format dulu unitnya tadi ya. Kita pastikan tadi satuannya apa yang ingin kita gunakan. Sentimeter, milimeter, kilometer, atau mana. Nah, itu yang kita gunakan. Oke. Jadi pilihnya format, unit, nah satuannya apa. Oke. Nah, ini kalau ingin pakai layar, di sini Anda bisa klik format, kemudian layer. Nah, untuk menambahkan layer, itu Anda bisa klik yang ada di atas di sini, simbolnya seperti ini, atau new layer. Kita coba di sini. Nah, itu nama layer nanti Anda bisa klik di sini, Anda ketikkan namanya. Bebas, Anda mau nama layernya apa. Sini. Kemudian untuk warna layernya, ini Anda bisa pilih mau pink, hijau untuk layer yang tadi. Nah, kalau sudah dipilih, di OK. Kemudian tipe garisnya. Kalau di sini tidak ada, kita bisa tambahkan di sini load. Nah, mana garis yang ingin Anda gunakan tipenya. Titik-titik atau titik garis, nah itu sesuai yang ingin Anda gunakan. Misalkan di sini, oke, Anda pilih, tinggal di OK. Nah, maka ketika Anda menggunakan layer, nama layer ini, nanti bentuk garisnya akan seperti ini. Warnanya akan warna ini. Kemudian tebal garisnya juga Anda bisa pilih. Ya. Sini. Nah, kalau yang ingin menghapus layer yang tidak digunakan, ini bisa dipilih tanda merah ini, centang ini bisa diklikkan. Nah, nanti layer ini akan
terhapus. Kalau yang tanda centang hijau ini artinya layer yang aktif atau yang masih dijalankan. Nah, ini Anda bisa bikin layernya berapa sesuai dengan yang Anda inginkan. Berapa banyaknya tidak ada ketentuan. Boleh 1, boleh 2, boleh 3, dan seterusnya. Ya. Di sini Anda bisa gunakan. Nah, nanti di sini juga ada tampilan seperti ini yang layer yang mau Anda gunakan, yang aktif yang mana. Nah, ini yang aktif adalah layer notasi. Nah, ingin misalkan Anda mau bikin as, garis as, maka layer asnya ini yang Anda nyalakan dulu, aktifkan, baru Anda bikin garis asnya. Nanti garis asnya, warnanya, tebalnya, itu sesuai yang tadi Anda setting. Nah, ini garis asnya di sini yang saya pilih ini adalah coklat. Ya, tapi kalau salah satu fungsinya layer ya, misalkan saya asnya ini ingin tidak saya print ya, ini sementara bisa kita hapus atau kita hilangkan. Tinggal ada warna lampu di sini, kita klik, lampunya mati, ya. Nah, maka garis asnya tadi akan hilang. Bisa PDF kali toh. Berarti Anda bisa mengeprint tadi tanpa garis asnya. Nanti ada ya. Tapi kalau Anda ingin menampilkan lagi, itu tinggal lampu yang di sini Anda klik lagi atau tanda nyala. Nah, nanti garis bantunya ini akan nampak lagi. Ya, itu salah satu kemudahan kalau Anda membuat layer. Ya, jadi ketika saya mau ngeprint ini tanpa layernya, berarti layernya bisa Anda matikan sementara. Kemudian saya tidak mau ada perabotan di sini. Perabotan tadi namanya apa ya? Yang penting ingat tadi masuknya apa. Ya. Atau kusennya ini saya matikan, juga saya hilangkan dulu sementara. Nah, nanti kusen-kusennya juga akan hilang untuk sementara. Jadi nanti kalau ingin bisa menampilkan lagi, tinggal lampu yang di sini dihidupkan. Kemudian kalau menggambar di sini, saya biasanya pakai gambar as-asnya dulu. Ada as-asnya di sini saya gambar garis bantu tadi, pakai garis lem tadi. Jadi asnya ini saya nyalakan, kemudian saya gambar L, enter, sejauh 300, ini dan seterusnya. Kemudian di sini ada kolom. Nah, biasanya kalau gambarnya itu setipikal atau sama, kebetulan ini adalah rumah biasa, rumah sederhana biasa, ini biasanya akan saya gambar di luar dari denah ini dulu. Satu, kotak untuk kolom. Nah, kolomnya ini misalkan ukuran 15 kali 15. Jadi saya gambar di sini di luar. Sip A 15,15. Nah, di sini. Kemudian baru saya aksir. Aksir tadi kan head. Perintahnya H. Kalau mau diketik ini H atau perintah gambar aksiran di sini. Nah, nanti pilih di sini yang mana aksiran yang dipilih. Misalkan di sini. Oke. Poin, klik yang naik. Oke, atau enter. Nah, baru nanti saya kopikan ke dalam denah di sini.
ini baru saya kopikan ke dalam garis-garis di sini yang sudah saya bikin tadi. Misalkan di copy ini perintah CP atau gambar seperti ini. Klik di sini copy atau CP atau CO. Nah, itu bisa Anda pilih. Enter. Di sini ada tulisannya select object, berarti pilih objek yang akan di-copy. Nah, ini Anda bisa drag di sini. Nah, berarti yang dipilih adalah ini. Kemudian enter. Nah, kemudian tentukan titik poinnya. Nah, ini karena yang sering dipakai adalah yang di tengah, maka yang dipilih di sini adalah yang titik tengah pas pada di tengah di sini. Ya, nanti diklik, baru diklikkan pada titik bantu garis tadi asnya. Klik, 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 nanti akan lebih cepat seperti ini. Kalau ini kan ortonya jalan, ini kan kadang mengganggu, ortonya bisa dimatikan. Jadi untuk memudahkan, tinggal diklik, pasti titik asnya, klik, nah, nanti akan seperti ini. Ya. Kemudian untuk dindingnya di sini ada dua cara. Bisa pakai multiline, artinya multiline tadi bisa menggunakan dalam satu tarikan garis tadi langsung dua garis. Nah, ini contohnya bisa ketik ML atau multiline. Kemudian pilih justification J, karena titik bantunya adalah di tengah, maka zero. Nah, kalau tadi diketik 15 dulu, kalau dindingnya tebalnya 15, kemudian zero, baru nanti akan bisa terpilih garisnya akan 2. Nah, seperti ini. Ini saya bikin langsung 4 garis. Bisa diedit langsung. Jadi bisa pakai multiline atau pakai offset. Ya, kalau offset itu perintahnya yang ini atau ketik O. Ya, jadi dari garis bantu ini, misalkan O, enter. Nah, dindingnya itu kan setebal 15 cm. Jadi misalkan ini sudah ada garis. Nah, kita nyalakan dinding, misalkan tadi sudah ada garis bantunya ya. Itu bisa pakai offset atau ketik O, enter. Nah, offset ini adalah membuat garis lurus yang sejajar dengan garis induknya ini. Nah, misalkan dindingnya tadi 15, berarti separuhnya kan 7,5, berarti Anda bisa ketik 7,5. Kemudian enter, klik garis yang jadi acuan, klik yang di atas, garis lagi yang di bawah. Nah, terus dari garis asnya tadi akan langsung terbentuk 2 garis seperti ini. Jadi boleh pakai multiline ataupun pakai offset. Bebas Anda mau caranya bagaimana.
Nah, kemudian mau bikin kusen atau jendela, nah itu caranya seperti kolom tadi ya. Ya, seperti kolom tadi, karena kebetulan misalkan model kusennya ini sama, ukurannya sama, maka Anda bisa bikin satu di luar, baru dikopikan lagi ke dalam denah Anda. Nah, itu dan seterusnya seperti itu. Misalkan Anda bertanya, Bu, saya boleh nggak gambar satu-satu kusennya? Boleh, ya, tapi kemungkinan akan lama. Tapi kalau model kusennya berbeda, ukurannya berbeda, otomatis Anda harus membuat lagi. Tapi kalau kebetulan tipikal atau sama, Anda bisa bikin satu, kemudian dikopikan ke denah ini. Dan seterusnya. Kemudian misalkan ini ya yang sering digunakan ya, garis extend ini adalah untuk memanjangkan garis, misalkan garis biru ini akan saya panjangkan sampai menyentuh garis hijau. Ini kita klik di sini extend atau ketik EX. Nah, kemudian enter 2 kali. Maaf. Klik objek yang akan disampaikan, kemudian enter, klik yang garis yang akan diperpanjang. Ya. Misalkan di sini ada banyak garis tadi yang akan diperpanjang, tinggal klik, 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 klik. Nanti akan garis ini otomatis akan memperpanjang sampai ketemu garis yang jadi aduannya tadi. Nah, kalau garis trim, ini misalkan saya punya garis seperti ini, trim dengan delete berbeda ya. Kalau delete itu kita pilih objeknya di sini, klik, kemudian delete, itu hilang semua. Kalau trim, itu adalah menghapus garis yang berpotongan di sini. Misalnya kita ketik TR, nah kita mau menghilangkan garis yang dari sini sampai sini. Jadi kita ketik TR, enter 2 kali, kemudian klik garis yang akan dibuang. Nah, maka yang hilang hanya garis yang sampai batas di sini tadi. Kalau delete, tadi di select, delete, otomatis garis semuanya yang terselect tadi akan hilang. Ya, di situ bedanya. Kemudian untuk mirror, ini ya, cermin ini fungsinya adalah membuat gambar persis seperti ini. Misalkan kita mau mencerminkan ini ya, ini akan sama persis, tetapi letaknya berketerbalikan, balikan. Gampangnya seperti Anda bercermin. Jadi kan Anda gambar di cermin Anda itu kan sama persis, cuma posisinya kebalik ya. Yang kanan kiri, yang kiri kanan. Jadi mirror ini adalah fungsinya juga sama di situ. Seperti Anda bercermin. Jadi Anda bisa klik perintah yang simbolnya seperti ini, atau Anda ketik MI. Kemudian enter, select object, enter. Nah, kemudian kita bikin garis cerminnya. Misalkan kita mau dicerminkan di sini sampai sini. Maka ini akan keluar gambar sama persis, ya, tetapi posisinya hanya terbalik seperti Anda bercermin itu ya. Klik berikutnya, kemudian enter. Nah, ini adalah fungsi untuk mirror. Kalau ini move, itu adalah untuk memindahkan. Gambarnya seperti ini, atau ketik M, enter, pilih objeknya, enter, klik titik poinnya. Nah, ini mau dipindah kemana? Ya, itu bisa. Nah, kalau ini rotate ini untuk memutar gambar.
Ya, contohnya kita ini mau memutar ini ya. Pintunya ini posisinya ingin saya balik ke sini. Jadi Anda bisa ketik RO atau pilih icon yang seperti ini. Pilih objeknya, enter, pilih titik poinnya sebagai acuan untuk memutar, misalkan di sini. Nah, baru Anda putar. Kalau ini ortonya jalan, dia tegak-tegak lurus ya. Kalau tidak kita matikan ortonya, nah, pintunya ini bisa kita putar sesuai yang kita inginkan. Misalkan mau agak miring seperti ini, jadi tinggal klik. Nah, nanti Anda bisa praktekkan ya, bikin denah, terserah Anda mau denah bebas, nanti Anda bisa praktekkan sendiri. Kemudian untuk dimensi di sini Anda tinggal klik dimensi di sini, Anda pilih yang linear, ini untuk yang garisnya lurus ini. Jadi Anda contohnya klik di sini, mau sampai jarak mana? Sini, tinggal diklik. Kemudian klik digeser sebelah sini. Nah, maka akan keluar dimensinya. Kalau ingin menerus, ini bisa laku dimension continuous. Nah, berarti tinggal ke berikutnya. Berikutnya di sini kita klik. Nah, misalkan ukurannya ini, model ukurannya ini tidak sesuai, misalkan di sini juga anak panahnya tidak sesuai yang Anda inginkan, ini dimension style ini bisa Anda format. Di sini tinggal format, dimension style di sini, klik. Dimension style. Nah, tadi yang aktif apa? Tadi tinggal dimodif atau mau bikin baru, new. Kalau sudah digambarkan tadi, jadi yang tadi yang aktif tinggal dimodif. Nah, di sini ada banyak pilihan. Nanti warna garisnya Anda bisa pilih. Ya, di sini. Tebal garisnya Anda bisa pilih. Ya. Kemudian simbol-simbol ujungnya ini Anda bisa ganti sesuai yang Anda inginkan. Misalkan mau ganti ini, boleh. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa dirubah-rubah. Ya. Kemudian jaraknya atau besarnya anak panah ini seberapa besar? Ini bisa dirubah juga, dibesarkan atau dikecilkan. Ya, di sini contohnya saya mau ganti yang ini. Nah, maka nanti akan bentuknya seperti ini, tidak tadi ya. Ukurannya saya besarkan. Misalkan 7. Nah, di sini kemudian teksnya ini, tinggi teksnya akan saya perkecil atau besar, misalkan saya besar lagi bisa. Ya. Di sini, nah ini untuk mengaturnya. Desimalnya di bawah koma ada berapa di sini? Ada 3 atau 2, misalkan Anda bisa. Nah, ini nanti seperti ini. Kalau sudah sesuai keinginan Anda, nanti tinggal di OK dan close. Nah, nanti pilihan ini akan sesuai dengan yang Anda pilih tadi, dimension style-nya. Oke. Nah, ini AutoCAD memang agak berbeda ya dengan SAP atau MS Project. Ini butuh lebih ke keterampilan, jadi pembiasaan. Karena perintahnya ya hanya itu saja. Membuat garis, line, tadi memotong garis, kemudian tadi dirotasi, di copy,
Nah, itu yang akan diulang-ulang terus, diaksir dan seterusnya. Ya, itu perintahnya akan diulang-ulang. Semakin Anda sering menggunakan, terbiasa, maka Anda akan lancar menggunakan AutoCAD. Nah, untuk basic atau aturannya, tadi yang saya terangkan di awal, otomatis Anda harus bisa menguasai gambar tekniknya dulu ya. Jenis-jenis garis itu ada apa saja, fungsinya untuk apa. Nah, itu Anda terapkan tadi tadi garisnya tebalnya seberapa, model garisnya seberapa. Nah, itu diterapkan di situ. Kalau ini tidak online, biasanya kita langsung praktek kan lebih nyaman. Tetapi karena di sini kita online dan belum bisa saling tatap muka, ya, memang agak sulit untuk praktek AutoCAD ya di sini, karena nanti tingkat kesalahannya itu kan berbeda-beda, ya. Tidak seperti SAP kan menginput ya. Nah, menginput, kalau ini kan kita menggambar satu seperti kita menggambar manual gitu ya. Nah, itu tingkat kesusahannya kalau kita online seperti ini kalau AutoCAD. Nah, tapi kalau praktek kan, oh, kendalanya di sini langsung bisa tanya langsung. Nah, situ makanya nanti saya sarankan, saya bisanya hanya memberi teori, dipraktekannya nanti Anda praktekkan masing-masing di rumah. Nah, nanti misalkan Anda ingin membuat potongan ataupun tampak, itu secara teori Anda juga harus tahu cara membuat potongan atau tampak itu di gambar teknik kan sudah diajarkan. Oh, kalau ini dipotong seperti ini, nanti bentuknya seperti apa, tampak depannya seperti apa, nanti cara menarik garisnya seperti apa, itu kan di gambar teknik sudah diajarkan. AutoCAD ini hanya alat bantunya, pengganti bolpen dan kertas, dan tingkat presisinya akan lebih baik daripada menggunakan penggaris atau manual biasa. Ya, sikunya benar-benar bisa siku, derajatnya benar-benar bisa pas. Nah, ini yang kelebihannya di AutoCAD. Tadi seperti gambarnya tadi, misalkan jendelanya ini sama, bisa dikopi, dibikin satu, dikopi untuk berapa tempat langsung, jadi lebih cepat. Kalau Anda gambar manual, ya otomatis gambar satu-satu ya. Pintu juga gitu, terusnya. Untuk hari ini, untuk AutoCAD, Anda prakteknya di rumah masing-masing, Anda bisa dilancarkan sendiri. Maaf, karena ini memang belum bisa tatap muka, jadi ya kendalanya seperti ini. Ya, seharusnya memang di semester 1-2 juga diajarkannya. Semoga memang sudah banyak yang bisa ya untuk AutoCAD di sini. Ya, ini saya ajarkan hanya sampai 2 dimensi karena memang seringnya AutoCAD digunakan saat-saat ini adalah yang 2 dimensi. 3 dimensinya Anda gunakan SketchUp, itu lebih mudah dan lebih ringan programnya. Nah, kalau ini kompleks Anda bikin 3 dimensi, kalau spek komputernya tidak mendukung, itu dari mau bikin mengubah ini gerakannya akan lambat-lambat, menyusahkan. Memang saya sarankan kalau 3 dimensinya pakai SketchUp aja atau yang lainnya, ya. Dan namanya ArchiCAD atau apa itu ya, itu bisa Anda gunakan mulai di situ. Saran saya sih, semakin Anda bisa banyak program, lebih baik ya. Seperti juga untuk yang struktur itu sebenarnya tidak hanya SAP
ya ada Athena dan sebagainya. Kemudian untuk menghitung fondasi itu kan ada lain, untuk penjadwalan itu ada MS Project, ada sebagainya. Nah itu Anda sebaiknya bisa menguasai banyak. Apakah semuanya harus bisa? Kalau semuanya harus bisa, kadang kita juga keterbatasan kita ya. Jadi paling tidak Anda menguasai salah satu aja. Mungkin SAP-nya itu Anda yang bisa SAP, bukan Athena, mungkin tidak bisa, tidak apa-apa. Dan kalau bisa sih juga semua. Kemudian MS Project, ada yang setipe MS Project, misalkan apa itu, yang monggo Anda yang ingin Anda kuasai, itu yang karena zaman sekarang kalau Anda lulus itu harus punya kelebihan sendiri dibandingkan yang lainnya. Ya. Karena kan kalau Anda mencari kerjaan syaratnya harus bisa ini. Kalau Anda menguasai tentu akan memudahkan. Tetapi ada kalanya memang rezeki itu tidak selalu seperti itu ya. Nah, jadi ya termasuk doa dari orang tua dan sebagainya itu mendukung Anda. Ada juga yang setelah lulus tidak sesuai teknik sipil ya tidak apa-apa, memang itu rezekinya tidak di situ. Kalau sesuai ya dengan jurusan ya tidak apa-apa, memang rezekinya di situ. Yang penting halal dan baik untuk Anda. Mungkin untuk AutoCAD sampai di sini aja. Terima kasih. Semoga sudah semua ya. Iya Bu, semoga Bu. Iya Bu. Sehat semua. Yuk komentar yuk. Cepat dapat yang belum punya jodoh, berjodoh. Amin. Amin Bu. Kerjaan, mau menikah, cepat menikah. Amin. Amin Bu, amin. Mas Rizky mau menikah Bu. Amin. Ini malah yang ujian yang terberat Anda ini. Muklis Bu. Habis lulus ini adalah ujian yang terberat. Ya, Anda harus benar-benar mandiri. Sekarang sudah jalani Bu. Ujian terberat. Apalagi pandemi ini ya. Ya Bu. Instruksi banyak kurang. Sehat selalu Bu Trias Bu. Semoga doa yang terbaiklah untuk masing-masing ya. Sekian ya. Tidak perlu ada tanya jawab ya, karena ini hanya latihan nanti. Iya Bu. Yang sudah lancar pasti juga ini. Iya Bu. Terima kasih Om Bu Trias. Sukses Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Amin. Ahlul Koming Setemu. Opal. Mangan.